Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Ramlan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum di Indonesia. Dalam hal ini saya mendefinisikan hukum itu sangat banyak karena lebih daripada satu. Macam-macam hukum, namun dalam hal ini saya menjelaskan tentang hukum perdata. Adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas ataupun ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di Sekolah Tinggi Administrasi Bina Benua Banjarmasin. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara dalam kehidupan sehari-hari seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, ahli waris, harta benda, kegiatan usaha, serta tindakan yang bersifat perdata lainnya. Dalam hukum perdata terdapat kaidah-kaidah, di antaranya kaidah tertulis dan kaidah tidak tertulis. Jadi yang saya jelaskan dahulu itu kaidah tertulis, maksudnya kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan bersifat jurisprudensial. Dan kaidah tidak tertulis. Kaidah tidak tertulis maksudnya kaidah hukum perdata yang timbul atau muncul, tumbuh serta berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau berdasarkan dari kebiasaan. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Yang dimaksud dengan hukum perdata material merupakan mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sementara hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Jadi dalam hal tersebut hukum perdata material itu sangat berkaitan erat dengan hukum perdata formal. Karena hukum perdata formal akan muncul setelah keterkaitan dengan hukum perdata material. Ini yang dimaksudkan dengan hukum perdata formal. Dalam hukum perdata ada terdapat unsur-unsur. Unsur hukum perdata menurut salah satu dari tulisan Rahman Syamsuddin, menurut Titik Triwulan Tutik, beberapa unsur dari hukum perdata yaitu adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensial. Adanya kaidah hukum tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dan satu dengan subjek hukum lainnya.
Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. Dalam hukum perdata terdapat asas-asas yang lazim yang digunakan. Adapun asas yang dimaksud adalah asas yang melindungi hak-hak asasi manusia. Ada lagi asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman. Ada lagi asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ada lagi asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan. Ada lagi yang dimaksud dengan asas hak milik. Itu adalah fungsi sosial, bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kehidupan kita, hukum ini sering kita temui, bahkan dekat dengan kita, dan bahkan kita bisa akan terjadi melakukan hal-hal tersebut, dan bahkan kita bisa menemui. Salah satu contoh hukum perdata itu adalah misalnya dalam sebuah perkawinan, itu terdapat hukum yang mengatur antara suami dan istri. Itu termuat dalam undang-undang negara. Secara garis besar, hukum status dalam perkawinan memiliki hukum yang tidak kalah penting, diantaranya mengatur tentang pernikahan, dapat dilakukan berdasarkan hukum agama, perkawinan akan didasarkan atas persetujuan, aturan batas usia minimal menikah pada perempuan berusia sekian tahun dan laki-laki sekian tahun. Ada lagi contoh, salah satunya hukum waris. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan oleh seseorang kepada anaknya. Biasa dalam hubungan keluarga antara orang tua, anak, istri, dan lain sebagainya. Di dalam aturan hukum waris ini akan mengatur tentang hal wasiat, yang berhak menerima dan menolak warisan, harta peninggalan yang tidak terurus, hak mewarisi menurut undang-undang perihal pembagian waris. Nah, ini kan sangat dekat dengan kehidupan kita, bahwa hal-hal tersebut mungkin sering terjadi di kalangan masyarakat. Namun dalam hal ini ada yang melaksanakan seperti pembagian waris melalui pengadilan ataupun melalui secara kemasyarakatan, atau dibantu oleh keluarga untuk menyelesaikan, padahal hal tersebut sudah termasuk dalam hukum. Dalam rumah tangga seperti itu juga, misalnya dalam perkawinan. Namun dalam hal ini banyak hal yang dapat kita ketahui, bahwa hukum perdata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan bahkan kita sendiri akan mengalaminya.
Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.